Pada saat mediasi itu saya nggak berani ngelihat wajahnya, karena emang benar-benar trauma gitu. Kisruh rumah tangga Rizal Zibran dan istrinya Sarah kian berbuntut panjang. Usai dilaporkan atas kasus dugaan KDRT pada 13 Februari 2023 lalu, Rizal Zibran melalui kuasa hukumnya membantah tudingan tersebut. Sementara itu, Sarah tidak hanya mengaku mengalami KDRT, namun juga dirinya sering menolak Rizal untuk melakukan hubungan intim yang menyimpang. Bahkan sang aktor yang kerap membintangi serial laga ini disebut terkejut mengetahui dirinya dilaporkan lantaran merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan padanya itu. Mendengar pihak Rizal yang tidak mengakui perbuatannya, Sarah pun semakin kecewa, namun ia mengaku memiliki bukti medis yang kuat. Kami semua tim kuasa hukum dari saudara Rizal Zibran ingin menyampaikan bahwasannya berita-berita yang sudah tayang di media selama ini menurut pengakuan dari klien kami, saudara Rizal Zibran, itu tidak seperti yang diberitakan, seperti itu. Dan kami menanggapi, dan saat ini kami sedang menunggu proses hukum yang sudah dijalankan dari pihak keluarga Sarah di Polda Metro Jaya, kurang lebih seperti itu. Untuk yang penyimpangan seksual, saya tidak bisa sampaikan bahwasannya saudara Rizal Zibran itu salah atau benar, karena ini adalah biarlah ranah hukum yang membuktikan. Terkait penyimpangan seksual itu adalah ini kan permasalahan rumah tangga ya. Tidak arif jika saya sampaikan di sini kejadian yang sebenarnya seperti apa, karena saya pun sebagai kuasa hukum tidak melihat langsung. Ketika saya melihat langsung ataupun memang ada bukti-bukti yang misalnya condong menyudutkan klien kami, maka saya akan sampaikan. Tapi karena itu semuanya masih abu-abu, jadi saya tidak akan sampaikan di sini, dan itu juga salah satu proses kami menghormati proses hukum. Diketahui Rizal dan Sarah menikah pada 22 Februari 2022 lalu. Rupanya Sarah sempat ragu untuk menikah dengan Rizal sejak mengetahui sifatnya ketika prewedding. Dan atas kejadian yang menimpanya, Sarah mengaku masih menyimpan rasa trauma hingga takut untuk bertemu dengan Rizal Zibran. Mendapat kekerasan verbal dan non-verbal juga membuat mental Sarah menjadi down hingga harus berkonsultasi ke psikolog. Pada saat mediasi itu saya nggak berani ngelihat wajahnya, karena emang benar-benar trauma gitu. Dan pihak mediatornya sih juga tahu gitu. Jadi ya sempat dia teriak-teriak ke saya, jadi saya keinget lagi tuh kejadian yang sebelumnya itu. Jadi saya keinget gitu. Jadi ya saya sempat nangis di situ, sempat bilang udah di stop aja lah, ini udah nggak bisa dilanjutin ini mediasinya gitu. Akhirnya di stop sama pihak mediatornya. Sikap posesifnya itu dia cemburunya juga nggak masuk akal juga gitu loh. Ya nggak perlu lah saya jelasin gitu. Dan ada sih yang dia pernah sewaktu-waktu dia marah-marah, setelah itu dia minta maaf gitu. Jadi saya sempat bingung, ini kok aneh gitu. Saya sempat pernah waktu ta'aruf itu kan dia sempat menghilang gitu sekitar sebulan 2 bulanan gitu. Karena emang ta'aruf kita tuh cuma via WA aja ya, via chat gitu, nggak pernah telepon, nggak pernah video call. Saya sempat ragu itu. Jadi saya sempat mundur, tapi dia yang mohon-mohon sama saya, jadi akhirnya saya lanjut lagi gitu sama dia. Iya. Dia ngomong sempat komitmen gitu sama saya. Kalau andai kata kamu ngelanjutin ini ta'aruf ya, insya Allah keluarga saya bakal datang ke rumah kamu buat ngelamar kamu gitu. Jadi ya itu prosesnya mulai jalan gitu. Sementara itu, Rizal Zibran dan Sarah tengah menghadapi proses perceraian, di mana Rizal sudah menggugat cerai pada November 2022 lalu di Pengadilan Agama Cikarang. Selain mantap berpisah, Sarah pun tegas dengan laporan polisi yang dibuatnya. Lantas, benarkah ia sudah menutup pintu damai untuk Rizal? Terlebih sejak perseteruan rumah tangganya, Rizal tampak menghilang dari publik dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Sarah juga menyebut tidak ada itikat baik dari Rizal untuk meminta maaf langsung kepadanya. Lantas, benarkah hal itu membuat Sarah semakin geram dan yakin untuk menjebloskan aktor berusia 45 tahun itu ke penjara? Setelah saya lapor ini, enggak pernah. Sudah saya blok sih sebenarnya. Tapi dari pihaknya dia ada yang sempat menghubungi, cuma saya enggak berani. Masih
masih ada ketakutan lah, trauma gitu, jadi saya takut. Sebenarnya kalau dibilang menghindar tidak sama sekali, karena hari ini sebenarnya agendanya Mas Rizal juga akan hadir gitu kan. Tapi ternyata ada agenda lain juga yang memang jamnya bentrok, karena tadinya kan kita mau jam 6 ya gitu kan. Kita tadi mau jam 6 tapi ternyata dimajukan di jam 4, jadi akhirnya beliau harus menghadiri agenda beliau dulu gitu kan. Insya Allah di minggu depan Saudara Rizal Gibran akan menggelar jumpa pers juga dengan teman-teman. Sambil menunggu, kita sedang mempersiapkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses selanjutnya. Saya pahami semua dari kedua belah pihak pun, dari pihak Mbak Sarah dan juga Mas Rizal sama. Kalau untuk dibilang mental down saat ini pasti semuanya akan mengalami mental down. Tapi lagi-lagi saya hadir di sini berharap kasus ini tidak akan panjang lebar lagi. Saya ingin mediasi untuk case ini supaya apa? Karena ini adalah ranah rumah tangga dan tidak lazim jika disampaikan di depan publik. Jadi ya ketika itu adalah urusan mereka berdua, ya cukup mereka berdua yang mengetahui ini semua gitu kan. Tapi lagi-lagi ketika Sarah menyampaikan down, saya memahami itu. Dan semoga semuanya dari kedua belah pihak setelah ini akan baik-baik saja dan menjalani kehidupan seperti semula.